Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Ariska dengan NIM 2011305016, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perkembangan anak usia dini. Metode adalah cara atau penyampaian ilmu yang tepat, yang sesuai dengan anak usia TK, sehingga menghasilkan pemahaman yang maksimal bagi anak usia dini. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan dan dipilih berdasarkan strategi kegiatan yang ditetapkan. Tujuan metode perkembangan kognitif sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tidak selamanya metode itu berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, dalam memilih suatu metode yang akan digunakan, guru TK perlu memilih alasan yang kuat dan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung pemilihan metode tersebut, seperti karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang dibinanya. Yang dimaksud dengan karakteristik tujuan adalah perkembangan kognitif, fisik, sosial emosional, moral, dan nilai-nilai agama, dan serta seni. Metode pengajaran pengembangan kognitif yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini ada bermacam-macam, yaitu dengan metode bermain, pemberian tugas, demonstrasi, tanya jawab, mengucapkan syair, bereksperimen, bercerita, karya wisata, dan dramatisasi. Yang pertama, ada metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan harus menarik dan mengundang perhatian anak agar tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Bila isi cerita dikaitkan dengan dunia kehidupan anak, maka mereka dapat memahami isi cerita tersebut. Mereka akan mendengarkan dengan penuh seksama dan mudah dapat menangkap isi cerita tersebut. Adapun teknik-teknik dalam bercerita kepada anak, yang pertama, membacakannya langsung dari buku cerita. Yang kedua, bercerita dengan menggunakan ilustrasi dari gambar atau buku. Yang ketiga, menceritakan dongeng. Yang keempat, bercerita tentang menggunakan papan flanel. Yang kelima, bercerita dengan menggunakan media boneka. Yang keenam, dramatisasi sesuai cerita. Dan yang ketujuh, bercerita sambil memainkan jari-jari tangan. Tujuan dari metode bercerita ini bagi anak adalah mengembangkan kemampuan berbicara dan memperkaya kosakata bagi anak, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar berbicara. Yang kedua, bercerita atau mendongeng merupakan proses pengenalan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi kepada anak, misalnya marah, sedih, gembira, kesal, dan lucu. Yang ketiga, memberikan efek menyenangkan, seperti bahagia dan ceria, khususnya bila cerita tersebut tersedia dalam cerita lucu. Selanjutnya ada metode karya wisata. Metode ini merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pengajaran dengan mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Pengamatan secara langsung bagi anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Pengamatan ini juga diperoleh melalui panca indera, yakni mata, telinga, lidah, hidung, dan tangan. Metode karya wisata akan membantu anak memahami kehidupan nyata dalam lingkungan sekitar mereka. Moise Leyton mengatakan bahwa anak dengan menggunakan
kelima indranya untuk mengamati dunia secara langsung. Dalam kegiatan karya wisata dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan. Seperti setiap benda itu mempunyai sifat-sifat yang dapat dilihat, dibau, didengar, dirasakan, dan diraba, serta dideskripsikan. Benda-benda itu dapat dibandingkan satu dengan yang lain berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat, dibau, didengar, dirasakan, dan diraba. Selanjutnya ada metode bermain. Metode ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Keterlibatan kognitif dalam kegiatan bermain ini bergerak dari melibatkan kemampuan kognitif secara sederhana kepada kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Contohnya, bermain konstruksif. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, anak melakukan permainan konstruktif. Kegiatan permainan diantaranya dilakukan dengan anak jalan menyusun balok-balok kecil menjadi suatu bangunan seperti rumah, menata sebagai menara, dan sebagainya. Di samping itu, dalam kegiatan bermain ini, anak melatih gerakan motorik halus. Hal ini terlihat pada waktu ia menggunakan jari-jarinya untuk menyusun balok-balok agar tidak jatuh. Pada waktu yang bersamaan, anak juga mengoperasikan kemampuan kognitifnya untuk memikirkan agar baloknya tidak jatuh dan memilih balok-balok yang tepat untuk dijadikan bangunan seperti yang ia inginkan. Bermain, terdapat juga bermain sebagai latihan koordinasi gerakan motorik. Bermain sebagai latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengkoordinasikan gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, disebut bermain sebagai sarana latihan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas anak yang melakukan gerakan motorik secara berulang-ulang, seperti berlari, memanjat, naik sepeda, dan lain-lainnya. Walaupun kegiatan bermain ini lebih ditekankan pada perkembangan koordinasi gerakan motorik, akan tetapi kegiatan bermain ini secara bersamaan juga mengembangkan kemampuan kognitif anak. Keterkaitan antara gerak motorik dengan aktivitas kognitif dapat dilihat pada waktu anak memperkirakan apakah pohon yang akan dipanjat lebih tinggi atau tidak. Selanjutnya ada metode eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu. Dalam hal ini, setiap anak bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan ini lebih memperjelas hasil belajar karena setiap anak mengalami dan melakukan kegiatan percobaan eksperimen ini. Tujuan pelaksanaan metode ini adalah sebagai usaha perkenalan. Anak diajak untuk berkenalan dengan alat-alat, bahan, serta cara kerja alat tersebut. Yang kedua, eksperimen ini sebagai usaha kejutan. Yang dimaksud agar anak dengan bereksperimen akan memperoleh pengalaman kerja secara langsung, baik dari alat maupun reaksi yang terjadi dalam percobaan itu. Yang ketiga, eksperimen ini untuk memahami suatu konsep. Ya, tujuannya agar anak lebih mudah menerima suatu konsep. Yang keempat, eksperimen sebagai model. Yang dimaksudkan agar guru melaksanakan suatu usaha untuk mempermudah proses pembelajaran dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan anak lebih memahami konsep yang diajarkan. Selanjutnya ada metode tanya-jawab, yaitu metode yang memberikan kesempatan kepada anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari gurunya, apa yang harus dikerjakan, sehingga anak
dapat memahami tugasnya secara nyata dan dapat dilaksanakan secara tuntas. Metode ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh anak. Pemberian tugas merupakan salah satu metode tanya jawab merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak. Dengan metode tanya jawab dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merespon yang langsung direspon lisan dari anak. Penggunaan metode tanya jawab dapat dinilai sebagai metode yang cukup wajar dan tepat apabila penggunaannya dipergunakan untuk merangsang agar perhatian anak terarah pada suatu bahan pembelajaran yang sedang dibicarakan, mengarahkan proses berpikir dan pengamatan anak didik, meninjau atau melihat penguasaan kata anak didik terhadap materi atau bahan yang telah diajarkan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan materi berikutnya. Dan yang terakhir, melaksanakan ulangan evaluasi dan pemberian selingan ceramah. Contoh pada gambar ini adalah metode tanya jawab dengan kertas bergambar. Mungkin itu penyampaian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.